적립된 총 상금은 396억. 게임이 끝날 때까진 절대로 이성을 찾게 해서는 안 돼. Mereka yang selamat pikir permainan sudah berakhir, tapi sistem tak pernah tidur. Kini permainan kembali dimulai dengan taruhan lebih kejam, lebih licik, dan lebih mematikan. Tidak ada jalan keluar, tidak ada kepercayaan, hanya satu pemenang atau tidak ada sama sekali. Game baru, aturan baru, rasa sakit yang sama. Selamat datang di mimpi buruk yang kau pikir sudah berakhir. Squid Game Season 3 akan membuatmu menyesal masih hidup. Di awal film kita diperlihatkan beberapa pemain yang tersisa menyerah, namun tetap ditembak dan harus tereliminasi dari permainan ini. Namun seorang berkata kepada salah seorang pemain yang ditembaknya, jika ingin hidup ikuti perintahnya. Pemain itu pun menutup matanya dan dia dimasukkan ke dalam peti dan dibawa oleh para penembak lain. 지금이라도 깨달았으니까 다행이네. Ternyata dia Kang Noul, seorang penembak yang kabur dari Korea Utara. Dan pemain tadi adalah ayah dari anak kecil yang sedang berjuang melawan kanker di rumah sakit. Kang Noul pun membuat alasan para penembak lain dan punya rencana untuk dapat mengikuti mereka membawa peti mati itu ke ruang kerja mereka. 작업실 이미 한배를 탄 사이 아니야? Di ruang peristirahatan, para pemain terheran melihat beberapa staf menggotong sebuah peti mati. Mereka pun mendekati dan membuka peti tersebut. Betapa terkejutnya mereka melihat isi dalam peti. Ternyata itu adalah Gi-hun, pemain yang telah gugur dalam pertempuran. Namun ternyata dia masih hidup. Mereka pun menggotongnya ke tempat tidur. Di sisi lain, Junho dan timnya bingung karena operator drone mereka tiba-tiba hilang. Namun Choi sempat mengatakan kalau dia mendengar keributan di malam hari dan tak sengaja berjumpa dengan Kapten Park malam itu. 새벽에 밖에서 사람 소리도 나고 우당탕 소리 같은 게 내가 나와 봤는데 박 선장님도 나오셨더라고. 방구로 가서 새로 들어온 기사를 데려옵시다. Yang anehnya, dari percakapan tersebut, tidak ada satupun yang curiga melainkan Choi sendiri. Choi pun menghubungi Junho dan mengatakan kalau dia akan menyelidiki dan mengabarkannya kalau nanti sudah menemukan bukti. 여기 웬만하면 틀린 적이 없거든. Kembali ke ruang pemain, terlihat Gi-hun baru saja sadar dari tidurnya. Dia pun terlihat syok dan seperti orang linglung. Dia harus menerima kenyataan kalau teman-teman seperjuangannya telah tewas dalam pertempuran kala itu. Seperti biasa, para staf penjaga masuk dan mengumumkan jumlah uang yang mereka dapat serta melanjutkan pemilihan suara untuk melanjutkan atau berhenti dalam permainan selanjutnya. Gi-hun pun berteriak, mengatakan kenapa mereka membiarkannya tetap hidup. Para staf pun menghadangnya dan memborgolnya di tempat tidur. 쏘라고 이 새끼들아! 나 죽일 거야! Pemilihan pun dilakukan. Penjaga mengatakan kalau pemilihan dilakukan berdasarkan urutan nomor terakhir. Dan siapa lagi kalau bukan Gi-hun. Namun bukannya memilih, Gi-hun terlihat sangat depresi dan hanya diam di tempat. Penjaga pun mengatakan kalau dia tidak memilih, maka suaranya tidak dihitung dan dinyatakan abstain. 포기하였으므로 기권으로 처리하겠습니다. Pemilihan pun berlanjut dan seperti biasa masih banyak pemain yang ingin melanjutkan ke permainan selanjutnya. Permainan pun disetujui dan akan dilanjutkan esok hari. 자유롭고 민주적인 투표 결과에 따라 내일 다음 Terlihat beberapa pemain bertepuk tangan dan menyoraki Gi-hun. Selang beberapa detik, si dukun wanita bersama para pengikut musyriknya mendatangi dan memprovokasi Gi-hun. Mendengar apa yang dikatakan wanita itu, tiba-tiba Gi-hun mencekiknya hingga mereka pun pergi. Beberapa pemain yang pro kepada Gi-hun seperti Bujang dan anaknya Yongsik serta Hyunju yang ikut dalam pertempuran, mereka datang memberikan motivasi padanya untuk tetap semangat menjalani hidup. Hyunju pun meminta maaf atas keterlambatannya membawa magasin peluru. 죄송해요. 현주 씨가 왜 죄송해? 대호 씨가 탄창 챙겨서 나가려다가 다 대호 씨 때문인데. Namun hal itu dibantah keras oleh Yongsik yang mengatakan kalau semua itu bukan salah Hyunju, melainkan Kang Dae-ho yang ketakutan untuk kembali membawa magasin ke medan pertempuran kala itu. Gi-hun pun tersadar dan melihat tajam ke arah Dae-ho dengan sorot mata elang yang hendak menerkam mangsanya.
Kembali pada Kang Noul yang berhasil mengikuti mereka hingga ke ruang operasi. Terlihat beberapa penembak dan seorang dokter di sana. Mereka pun berdebat sejenak sampai beradu tembak. 멈춰. Pertarungan pun dimenangkan oleh Kang Noul. Dia mengancam dokter untuk menyelamatkan pria yang baru dibawa itu. Dokter yang ketakutan mengatakan bahwa dia harus mendonorkan darahnya untuk menyelamatkan pria tersebut. Kang Noul pun bersedia sambil menodongkan senjata padanya. 이 사람 살려. 그래, 근데 피가 없어. 허튼 짓 하면 죽어. Permainan keempat pun dimulai. Seluruh pemain menuju anak tangga. Namun mereka dikejutkan dengan beberapa mayat pemain yang tewas dalam pertempuran, digantung di udara. Mata mereka membelalak penuh ketakutan. Para staf mengatakan ini adalah akibat dari perlawanan. Mereka pun lanjut ke ruang permainan. Permainan kali ini adalah permainan beregu, sehingga mereka harus dibagi menjadi 2 regu, dengan masing-masing orang mengambil bola yang terpilih merah atau biru yang akan menentukan regu mereka masing-masing. 두 조로 나뉘어 진행됩니다. Terlihat Yongsik dan ibunya terpisah regu dalam permainan ini. Begitu pula Gi-hun yang berbeda dengan Daeho. Dia pun menatap Daeho dengan tajam. Staf menjelaskan bahwa permainan kali ini adalah petak umpet atau lebih dikenal alif sembunyi, di mana tim biru harus menemukan pintu keluar dan melarikan diri dalam waktu 30 menit atau tetap bersembunyi dari tim merah hingga waktu habis. Sementara tim merah harus menemukan dan membunuh mereka dalam waktu 30 menit. Namun jika mereka gagal membunuh, maka mereka akan tereliminasi, artinya harus ditembak mati. Mereka pun diberikan bingkisan sesuai dengan warna tim. Ketika bingkisan tim biru dibuka, Yunju bertanya kalung apa ini. Panitia menjawab, itu adalah kunci pintu ruang untuk bersembunyi dan juga sebagai kunci keluar dari permainan. 세입니다. 그 열쇠로 게임장의 문들을 통과하실 수 Begitu juga tim merah yang berisikan pisau belati yang berkilau untuk membunuh para tim biru. Tentu saja hal ini membuat sebagian dari tim biru ketakutan karena mereka akan dikejar dan dibunuh. Namun ada juga dari tim merah yang tak tega untuk membunuh. Beberapa dari mereka pun dilema dalam permainan ini, terutama Bujang dan anaknya Yongsik. 하지만 빨간 팀이 형님, 그런 거 잘 하시잖아요. 쥐새끼처럼 숨는 거. Panitia mengatakan bahwa mereka boleh bertukar tim selama permainan belum dimulai. Yongsik dan ibunya pun bertukar regu karena tak tega melihat ibunya harus membunuh. Namun ibunya mengatakan kalau dia pun ragu bahwa Yongsik sanggup membunuh. 아니야, 너 못해요. 네가 누구 뭐 한 대라도 제대로 때려본 적이나 있어? 엄마, 무릎도 안 좋잖아. 정말로 아버지한테 맞으면서 한 번 반항도 못했잖아. 해볼게. 네. Di sisi lain di kapal, Junho mendapat operator drone baru dan mereka melanjutkan pencarian. Namun tiba-tiba Choi si detektif menelpon Junho dan mengatakan bahwa Kapten Park patut dicurigai, namun Junho masih tak percaya dan melanjutkan pencarian. 일단 이 동네에서 그 인간에 대해서 제대로 아는 사람 번을 떼보니까 본명이 박영길인데 호백이라고 박 선장이 데리고 왔잖아. 근데 고 선장에 대해서 그래요. 다시 통화해요. 오케이. 나도 좀 더 알아볼 테니까. Terlihat si dukun wanita berceramah di hadapan pengikutnya, mengatakan untuk mengikutinya jika ingin selamat. Dan kali ini pengikutnya bertambah 2 orang. 눈으로 보는 것이 아니야. 홍선녀만이 너희들을 생명의 길로 이끌어 주신다. Terlihat Myunggi, mantan kekasih Junhe, mendatangi Junhe merayunya untuk bertukar tim. Karena dia bilang kalau Junhe tidak akan bisa membunuh orang. Dia mengatakan kalau dia yang akan membunuh dan mencari Junhe untuk melindunginya. Awalnya Junhe menolak karena dia masih tidak percaya padanya. 가지고 가. 그래야 우리 둘 다 살 수 있어. 너랑 아이. 게임 시작되면 너 찾아갈 테니까. Namun sebelum permainan dimulai, dia pun berubah pikiran dan setuju untuk bertukar tim dengannya. Terlihat Gi-hun yang menatap tajam ke arah Daeho. Begitu juga Daeho yang tak tahan ditatap oleh Gi-hun. Daeho mendatanginya sambil marah-marah padanya karena merasa terintimidasi oleh tatapannya. Dia mengatakan bahwa semua itu bukan salahnya, melainkan itu salah Gi-hun yang melibatkan mereka semua dalam pertempuran. Gi-hun hanya menatap Daeho hingga para penjaga mengangkutnya. 잠시 후
Permainan pun dimulai. Terlihat para tim biru berlari memasuki arena untuk bersembunyi dan mencari jalan keluar dari permainan. Mereka diberikan waktu 1 menit hingga tim merah memasuki lapangan dan mengincar mereka. 숨어있지만 말고 다들 흩어져서 출근. Junhee yang kesulitan berjalan karena lagi hamil dibantu oleh Bujang mencari ruang sembunyi. Tak lama kemudian datanglah Hyunju yang mengajak mereka berdua untuk tetap bersamanya. Kembali ke Kang Noul yang telah berhasil menyelamatkan nyawa pria itu. Langsung membunuh sang dokter guna menghilangkan saksi dan jejak. Dia pun memberikan penyamaran pada pria itu menggunakan pakaian dan nomor sang dokter. Mereka pun pergi dari tempat itu dan menyuruh pria itu menuju kamar sesuai nomor seragam yang ia pakai. Sementara Kang Noul merencanakan sesuatu. 살려주면 나도 살려. 자 병정들을 따라가.